Kalau SQA itu tidak bekerja dengan baik, ya pasti akan banyak bug juga walaupun programmernya sudah handal gitu ya. Tapi quality assurance tidak berjalan dengan bagus, ya sama saja gitu ya. Tapi terkadang kayak gini Mas, misalkan ada 5 fitur yang harus di develop gitu atau 5 fitur yang harus dikerjakan. Kita assign ke programmer 5-5-nya. 1 udah selesai nih atau 2 udah selesai gitu. Kita cek 2 fitur ini udah sesuai. Udah dong, udah sesuai nih 2 nih. Terus ketika yang ketiga itu di-deploy. Nah, kita cek yang ketiga aja, terkadang nanti ketika di akhir 1-2 ini malah jadi gak jalan. Atau kita yang sering kita sebut itu kesenggol lah si codingannya gitu. Nah, terkadang sama programmer tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kesalahan-kesalahan programmer tuh malah bikin capek SQA. Versus, there is always an opposite side. Pekerjaan jadi programmer tuh saat ini paling keren karena semuanya itu pakai aplikasi. Mau online shop, aplikasi. Mau sosial media, aplikasi. Semua serba aplikasi. Dan yang bikin siapa? Programmer. Dosen saya ada yang bikin aplikasi ini sampai S3. Jadi ini adalah pekerjaan yang keren. Kalau misalkan tadi Mas Damar bilang programmer itu pekerjaan yang keren ya tentunya SQA juga bukan berarti pekerjaan yang gak keren ya. SQA juga pekerjaan yang sangat keren. Kenapa? Karena dalam membuat aplikasi tentunya bukan hanya programmer doang yang dibutuhkan. Pasti juga butuh juga SQA. Karena programmer bikin aplikasi nanti error kan ya buat apa juga kan? Tentunya di situ harus ada peran SQA juga yang harus memonitor pekerjaan dari programmer, harus memvalidasi pekerjaan dari programmer. Apakah udah sesuai atau belum gitu. Nah, jadi kalau misalkan programmer doang berjalan sendiri gak bisa, pastinya SQA juga harus ada di situ. Makanya ya disitulah pentingnya pekerjaan SQA. Aplikasi itu bisa jadi tanpa SQA. Tapi SQA tanpa programmer apa bisa jadi aplikasi? Pastinya enggak kan. Walaupun memang bagus tidaknya itu tergantung pengalaman dari programmer. Semakin dia berpengalaman, semakin dia memperhatikan tentang security, tentang eksistensi data, kemudian tentang normalisasi, dan juga hal-hal teknis yang lain di belakang yang SQA itu banyak yang tidak tahu. Mungkin emang bisa ya kalau misalkan bikin aplikasi tanpa SQA, mungkin bisa. Tapi mungkin itu hanya untuk aplikasi, hanya untuk keperluan diri sendiri aja. Nah, kalau misalkan untuk aplikasi-aplikasi komersial, SQA itu sangat penting perannya. Karena selain untuk memvalidasi dari pekerjaan SQA, dari pekerjaan programmer, memvalidasi kalau misalkan pekerjaan itu udah sesuai atau belum, pastinya butuh dokumentasi. Apakah itu nanti terkait fungsionalitas dari aplikasi ataupun untuk user guide ke user, atau nanti mungkin untuk training ke user. Nah, itu kan nggak mungkin di programmer semua. Programmer itu kan lebih fokusnya di belakang aja gitu. Nah, lebih ke depan-depannya, ke user-usernya itu akan lebih bermanfaat kalau misalkan SQA yang ada di depannya. Makanya di situ SQA itu lebih penting daripada programmer. Lu bilang SQA lebih penting. Nggak juga sih sebenarnya. Karena gua pernah dalam posisi merangkap jadi PM, programmer, dan juga SQA, bertemu dengan klien. Jadi nggak terlalu penting sih sebenarnya. Nah, sekarang kalau memang SQA penting, coba jawab pertanyaan ini. Apa yang SQA perhatikan mengenai web security? Yang saya tahu sih, kalau misalkan sebuah aplikasi itu ingin dipublish ya atau ingin dikomersilkan, itu pasti kan nanti akan ada banyak serangan-serangan dari luar ya. Nah, makanya web security itu sangat penting untuk sebuah aplikasi. Tujuannya adalah untuk memprotek aplikasi dari serangan-serangan cyber dari luar, serangan-serangan yang
bisa saja merugikan dari sisi aplikasi tersebut. Makanya dari sisi itu tugas SQA itu ada juga untuk pen test atau penetration testing. Jadi di situ SQA untuk mencoba untuk mempenetrasi dari segi keamanan si aplikasi tersebut. Mas Damar kan sebagai programmer, otomatis ya kebanyakannya kerjanya itu kan coding ya. Nah, Mas Damar tahu gak sih sebelum programmer itu dapat kerjaan atau sebelum dapat task. Nah, proses untuk mendefinisikan tasknya itu prosesnya itu ada apa aja? Dari mulai awal, mulai ada project sampai programmer itu mulai kerja. Nah, itu prosesnya sih ada apa aja? Oke, kalau yang saya tahu nih, biasanya dari klien ada misalkan dari bank ya. Dari klien ada requirement PR, bisa PRD, product requirement document, atau requirement yang lain. Kemudian requirement itu nanti akan ditangkap oleh PM atau SQA langsung. Kemudian itu nanti akan diolah dan dihitung diestimasi ya. Diestimasi kira-kira ini akan selesai berapa lama. Kemudian apa saja yang dibutuhkan, tes skenario-nya itu apa saja. Kemudian nanti baru dilempar programmer untuk dikerjakan. Tadi sebenarnya saya ada yang kurang tuh dari jawaban Mas Damar ya. Nah, tadi kan dari mulai requirement itu langsung ke programmer. Nah, setahu saya itu nggak langsung dari requirement-nya klien itu langsung ke programmer. Nah, di situ tuh harusnya ada apa dulu tuh? Yang Mas Damar tahu? Karena yang saya tahu nggak langsung ke programmer nih. Dari requirement klien itu ada proses dulu dari SQA atau business analyst. Dibuat apa, nah itu baru ke programmer. Nah itu ngapain? Tahu nggak? Ya, itu bisa jadi task list, bisa dimasukin ke project management tools, atau bisa diskusi internal antara PM, antara product owner dan SQA. Ini sebenarnya masuk scope atau enggak sih? Kalau di luar scope ya harus dipotong. Kalau misalkan masih dalam scope, mungkin masih bisa dimasukkan ke task list. Oke. Tahu gak dokumen yang hasil itu tuh apa? Hasil apa analisis itu disebut apa? Dokumen itu disebut dengan FSD, Functionality Standard Document. FSD, Specification Document. Ya, itulah. Ada itu sih. Ya. Nah oke ya itu harusnya sih ada itu dulu. Jadi mungkin pekerjaan programmer tuh ya itu di belakang aja. Sebelum masuk ke programmer itu pekerjaannya ya kebanyakan sih hampir 70% itu SQS mau dari mulai analisis, pembuatan test script, terus sampai pembuatan dokumen desain, sampai nanti dikerjakan programmer harus dites lagi sama SQA. Nah itu kebanyakan pekerjaan SQA. Ya itu sebenarnya pekerjaan yang udah ada template-nya ya. Ada template-nya, udah ada standarnya gitu. Ya. Itu biasa dan ada timnya ya pastinya. Nah biasanya di programmer itu banyak pekerjaan yang baru dan harus riset, kita harus mencari dulu, mencoba, trial and error. Setelah itu baru dites lagi sama SQA. Nah biasanya ini yang agak lama karena untuk riset nih kita harus memastikan mau milih yang mana sih metode yang mau kita gunakan, apakah dia lama, apakah dia paling cepat gitu. Sudah cepat pun kita harus mencari yang lebih cepat biasanya karena untuk beberapa aplikasi yang loadnya besar itu membutuhkan algoritma yang optimize. Hanya algoritma, database juga harus kita pikirkan, entah itu di normalisasinya, entah itu ada di query optimize ataupun beberapa tools yang saat ini sudah banyak sekali di dunia IT ini. Oke. Nah, tapi kan kalau yang saya lihat programmer tuh kebanyakan bukan ngebuat codingan dari awal kosongan, tapi sebenarnya udah ada metodenya atau fungsionalnya itu udah ada, jadi tinggal copy terus menyesuaikan aja dengan yang dibutuhkannya seperti apa. Kebanyakan programmer tuh yang saya tahu malah seperti itu. Jadi kalau misalkan yang buat dari baru itu saya agak jarang lihatnya gitu. Pasti udah ada contohnya, nge-copy, paste, dimodifikasi. Jadi kebanyakan kayak gitu. Dan tadi mungkin dari Mas Damar
di kebanyakan yang susah itu di programmer. Nah sebenarnya di SQA juga itu gak kalah susah. Biasanya tas itu masuk ke programmer itu udah jadi harus apa. Nah tapi kan yang mikirin harusnya kayak gini tuh itu SQA. Misalkan requirement-nya itu dari klien itu pengen A. Nah si A ini harus diapain, nanti jadinya apa, itu kan yang mikirinnya itu SQA. Nanti dia itu harus ngedesain. Misalkan nanti tampilannya kayak gini, ketika diklik ini hasilnya kayak gini, ketika diklik ini hasilnya kayak gini, terus nanti reportnya seperti apa. Nah itu kan yang mikirinnya end to end-nya itu SQA ya. Nah kalau misalkan programmer itu udah perpotong-potong. Nanti ini programmer A ngerjain yang ini, programmer B ngerjain yang ini. Nanti kalau misalkan udah kerjain, baru nanti SQA yang ngetes lagi secara end to end apakah sudah semua atau belum. Oke. Nah, terus bagaimana jika requirement-nya itu berubah? Sudah A, kemudian ditambah B, ditambah C, sampai Z, kan banyak banget nih. Ya. Skupnya tuh jadi terkadang melebar-lebar terus. Nah, ini caranya SQA membatasi itu seperti apa? Apalagi permintaan klien itu banyak banget. Kliennya nggak cuma satu PIC, ada banyak departemen. Nah itu gimana itu? Oke, sebelum mulai masuk ke project itu kan sebenarnya dari klien itu kan ada yang namanya RFI ya. Nah di situ tuh dicantumkan si klien itu butuh apa aja. Nah itu yang akan menjadi panduan kita dalam merancang FSD atau merancang desainnya nanti seperti apa. Jadi kalau misalkan si requirement tambahan itu di luar RFI atau di luar scope, itu kita pasti langsung akan tolak. Dari awal itu langsung akan tolak kalau misalkan requirement ini itu nggak masuk ke scope. Tapi kalau misalkan ternyata masuk ke scope, kita akan memikirkan bahwa si requirement ini tuh masuk semudah mungkin. Jadi nanti programmer tuh nggak harus bikin yang bener-bener baru lagi, tapi semudah mungkin. Misalkan udah ada yang mirip nih di sini, tinggal masukin aja di sini fiturnya. Nah, yang mikirin itu tuh SQA. Jadi programmer itu tinggal terima, kayak gini, udah tinggal kerjain kayak gitu doang. Oke. Biasanya yang dipikir SQA mudah, itu teknisnya di belakang banyak nih. Okay. Nah, yang biasanya ini SQA itu nggak tahu. Iya. Ya kan? Seberapa kompleks sih aplikasi? Seperti apa desainnya, kemudian arsitektur dari aplikasi seperti apa? Karena arsitektur aplikasi yang mungkin biasanya salah gitu ya, itu akan memperpanjang waktu development. Kemudian juga akan memperpanjang juga waktu delivery kita ke klien. Nah ini biasanya SQA itu juga harus paham minimal dasar dari pemrograman, database, logic karena memang di programmer ini kita logiknya harus kuat gitu ya. Ya, di SQA juga logiknya itu harus kuat. Jadi mungkin bukan logik bagaimana cara ngoding menggunakan bahasa Java, Python, mungkin bukan seperti itu. Tapi logik bagaimana misalkan ada requirement ini, ketika diklik ini harusnya kayak gini. Nah, ini tuh dari segi sistem itu bisa atau enggak. Nah, di situ juga sebenarnya SQA udah memikirkan bisa atau enggaknya, nanti sulit atau enggaknya di programmer itu SQA sudah memikirkan. Makanya terkadang SQA itu membawa ke programmer itu ada beberapa opsi. Ini requirement-nya seperti ini, dari hasil desain kami itu ada cara A, B, C. Nanti programmer tinggal pilih yang paling mudah yang mana. Tapi kalau misalkan kita udah ngasihnya itu satu, nanti kan programmer bisa baca dulu tuh codingannya seperti apa. Apakah akan sulit ataukah justru mudah? Kalau misalkan sulit kan nanti di situ bisa diskusi lagi antara SQA dan programmer. Kalau misalkan ternyata sulit, nanti SQA lagi tuh yang mikir, nggak bisa ya. Ya udah kita pikirkan lagi gimana tuh caranya. Nanti kalau misalkan udah kesepakatan baru programmer ngerjain. Jadi di situ juga ada andil SQA-nya untuk memikirkan bagaimana nanti si requirement ini tuh masuk ke coding, bagaimana nanti cara kerja di dalamnya. Walaupun
cara masukin ke codingnya itu nggak tahu ya, kayak misalkan harus pakai metode ini, harus pakai string atau segala macam, mungkin SKE nggak tahu, tapi secara logiknya, cara kerjanya kayak gimana, itu SKE harusnya udah tahu juga. Programmer itu masa depannya bagus. Mulai awal kita bisa jadi junior programmer, bisa naik ke senior, kemudian bisa jadi naik ke manager, engineer manager, kemudian bisa naik lagi ke CTO sampai ke CTO. Jadi direktur teknis lah. Kemudian secara gaji ya, kalau di Silicon Valley, programmer itu hampir banyak yang hampir sama dengan manajer. Karena memang programmer ini kan individual kontributor ya. Jadi punya value tersendiri lah di dalam perusahaan ataupun di dalam organisasi yang dalam membuat aplikasi. Bukan cuma programmer ya, SKE juga jenjang karirnya itu sangat menjanjikan. Ya karena yang seperti saya singgung di awal, kalau misalkan ada programmer pasti ada SKE-nya. Terkadang ya programmer itu ada ketergantungan kepada SKE. Jadi ya jenjang karir SKE juga nggak kalah dengan programmer gitu. Kalau misalkan terkait jenjang karir, itu sebenarnya SKE itu bukan cuman testing aja, tapi bisa juga jenjang karirnya itu lebih luas. Bisa juga menjadi data analis, bisa juga menjadi bisnis analis, atau mungkin bisa juga menjadi project manager gitu. Nah itu jenjangnya lebih luas lagi kalau misalkan SKE. Nah kalau misalkan ke atasnya itu bisa sebagai nanti mungkin manajernya SKE, atau bisa juga sebagai general manager IT di suatu perusahaan gitu. Nah kalau misalkan untuk gaji ya gak kalah juga lah pada programmer, karena SKE juga butuh logik yang bisa memahami secara keseluruhan aplikasi ya. Bagaimana requirement dari klien juga itu harus dipahami, harus diolah, dan nanti dijadikan aplikasi itunya jadi aplikasi jadinya itu seperti apa. Nah itu kan pasti butuh skill juga ya untuk mengolahnya requirement itu. Makanya gajinya juga tentu nggak kecil juga. Kalau lu mau jadi programmer, lu nggak perlu IPK-nya tinggi. Beneran ini, banyak programmer, contohnya Mark Zuckerberg nih, dia itu nggak lulus S2 nih, dia malah jadi pendiri Facebook. Larry Page ya, dulu awal dia juga programmer, pendiri Google, nggak lulus S3 nih, nggak harus lulus. Jadi kalau SKE pengen jadi programmer, nggak usah lulus kuliah, yang penting bisa ngoding. Tadi kalau misalkan Mas Damar bilang jadi programmer itu nggak harus IPK-nya bagus. Nah, saya sendiri sebagai SKE, saya ini sekarang masih kuliah, Mas. Jadi jadi SKE itu justru mungkin nggak perlu kuliah dulu. Saya itu lulusan SMK jurusan teknik komputer jaringan, itu bisa langsung jadi SKE. Jadi mungkin jadi SKE bisa lebih mudah karena nggak harus kuliah dulu. Yang penting logiknya itu bisa jalan. Bagaimana nanti cara menerjemahkan requirement dari klien dan segala macam itu bisa, walaupun hanya lulusan SMK. Saya sendiri karena saya sendiri itu lulusan SMK. Oke, kalau jadi SKE mudah berarti hampir semua orang bisa dong. Hampir semua orang bisa, tapi nggak semua orang bisa. Oke. Karena ya itu harus bisa juga berpikir kalau misalkan bagaimana cara mendefinisikan dari requirement tadi. Oke, butuh pengalaman juga berarti ya kalau mau jadi SKE. Ya pasti butuh pengalaman, tapi kan pengalaman itu ya berjalan seiring waktu lah. Nanti kita juga pasti sama senior juga diajak gimana nanti cara requirement gathering, terus nanti gimana cara testing segala macam, itu nanti pasti akan seiring berjalan waktu itu bisa sendiri. Karena saya sendiri sih otodidak sih untuk jadi SKE. Kalau programmer harus lebih otodidak lagi. Ngulik lagi. Iya, harus lebih ngulik lagi. Nggak ada programmer yang diajarin one by one. Justru malah skill otodidak itu harus sangat dimiliki oleh programmer. Karena apa? Sekarang itu
perkembangan teknologi itu cepat banget. 2-3 bulan tuh udah ada update. Kalau kita nggak otodidak, nggak eksplor sendiri, ya pasti ketinggalan. Ya, itu kata Mas Dabar, kalau misalkan programmer itu bisa belajar otodidak ya. Nah, dari pengalaman saya juga banyak tuh SKA yang karena harus memahami sistemnya juga, cara kerja sistemnya kayak gimana, justru malah nyemplung jadi programmer. Jadi mungkin dari SKA itu nggak cuman fokus di SKA aja, tapi bisa juga nanti jadi programmer juga ke depan. Tapi hati-hati kalau nyemplung jadi programmer. Kenapa tuh? Nanti nggak mau jadi SKA. Yang enggak juga. Ingat ke fitrahnya lagi. Berdasarkan pengalaman saya bekerja di banyak project gitu. Nah, kalau misalkan setelah project terus ternyata ada yang kurang atau yang ada yang nggak sesuai dengan keinginan mereka, yang jadi bulan-bulanannya itu justru SKA gitu, karena yang ketemu klien itu SKA, yang ngejelasin ke mereka SKA, yang nerima requirement itu SKA. Jadi kalau misalkan ada yang nggak sesuai, itu yang disalahinnya itu SKA. Jadi programmer itu yang nggak tahu kita di depan klien itu dimarahinnya kayak gimana, kita di depan klien itu pusingnya kayak gimana. Programmer mungkin taunya terima tas, ngerjain, udah. Terima tas, ngerjain, udah. Gitu doang. Ya, itulah fungsinya quality assurance. Menjamin kualitasnya itu bagus. Jadi saat ngasih tas itu ditambahin juga, ini loh, tas ini harus selesai. Kenapa? Karena ini misalkan insert data ke database gitu ya. Banyak nih, misalkan ada 100 data gitu ya. Nah, programmer memang menjalankan itu berulang-ulang gitu ya, menginsert berulang-ulang. Nah, karena adanya perulangan itu biasanya ada yang miss. Nah, ini perannya SKA di situlah, biar tidak ada bug ya. Biar tidak ada bug, dicek, dipastikan bahwa semua data masuk. Nah, disitulah fungsi dari SKA gitu ya. Kalau SKA itu tidak bekerja dengan baik, ya pasti akan banyak bug juga, walaupun programmernya sudah handal gitu ya. Tapi quality assurance tidak berjalan dengan bagus, ya sama saja. Tapi terkadang kayak gini Mas, misalkan ada 5 fitur yang harus di develop gitu, atau 5 fitur yang harus dikerjakan. Kita assign ke programmer 5-5-nya. 1 udah selesai nih, atau 2 udah selesai gitu. Kita cek 2 fitur ini udah sesuai. Udah dong, udah sesuai nih 2 nih. Terus yang ketiga itu di deploy. Nah, kita cek yang ketiga aja. Terkadang nanti ketika di akhir 1-2 ini malah jadi gak jalan. Atau kita yang sering kita sebut itu kesenggol lah si codingannya gitu. Nah, terkadang sama programmer tuh kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau kesalahan programmer tuh malah bikin capek SKA. 1-2 udah jalan, ketika deploy yang ketiga 3 jalan, tapi 1-2-nya malah rusak lagi nih. Nah, malah kita juga yang harus ngulang 5-5-nya lagi ngetesting. Nanti ketika udah 5-5-nya selesai, terus ada ternyata nge-update database lah, atau nge-update library lah. Nah, tiba-tiba nanti ketika show ke klien 5-5-nya gak jalan, karena dari segi programmernya yang ada kesalahan. Kan terkadang kayak gitu juga. Walaupun dari segi SKA udah oke, kita udah tes, udah dibuat, udah sesuai dengan test case, ini dokumennya, buktinya udah lengkap, ini udah sesuai, tapi ternyata ketika deploy ke production ada yang kurang dari segi programmer, dari entah itu dari library atau dari apapun itu. Nah, kita juga yang salah juga kan. Ngomong malah batuk. Udah? Ya, memang gini. Jadi terkadang loadnya programmer itu besar ya, banyak. 5 modul dikerjakan misalkan cuma 2 orang ini. Nah, ini apalagi modul besar, harusnya 5 dong, minimal 4 lah, 4 dikerjakan 4 programmer. Dan
programmer itu juga harus dituntut untuk bisa berkolaborasi. Kalau silo-silo satu-satu ya sama aja, nanti malahan nabrak-nabrak, nyenggol-nyenggol kemana-mana, malah ada yang nyamber-nyamber ke sana ke sini gitu kan. Jadi memang sebenarnya programmer juga harus berkolaborasi dengan sesama programmer, dengan manajernya, dan ini loadnya juga bisa dibilang tidak mudah ya, tidak loadnya yang berat karena ya itu modulnya besar, biasanya modulnya itu besar. Kalau modul-modul yang kecil lipas-lipas aja nggak masalah gitu. Ya kalau misalkan programmer yang nerima tas jadi terus tinggal coding, itu loadnya aja udah overload, apalagi SQA yang bukan cuman testing doang, tapi juga bikin dokumen FSD, terus bikin dokumen SIT, UAT, bikin user guide juga, terus nanti bikin kalau udah selesai semuanya itu harus training ke user. Nah itu apa gak lebih banyak lagi loadnya di SQA itu daripada programmer? Oh, kalau kayak gitu berarti mending jadi programmer aja, ya kan? Hidup ini lebih mudah jadi programmer. Oke, kepada teman-teman semua, tadi kita udah bahas tentang SQA dan juga programmer. Untuk semuanya yang lebih suka menjadi SQA, ayo komen di bawah. Ayo kita kalahkan programmer. Ya, bagi teman-teman yang pengen jadi programmer, like saya, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Di-share ke saudara, ya, ke pacar, ke teman-teman, ke grup-grup. Pokoknya di-share. Biar apa? Biar programmer menang. Mantap.